Oke, sebelumnya halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Halimah Nur Aziza. Di sini aku akan eh, menjelaskan contoh soal untuk UTBK pada bab literasi bahasa Indonesia. Mungkin kita bisa langsung next aja ya teman-teman. Oke, nomor satu. Sumber utama makronutrisi bagi tumbuhan di hutan hujan tropis adalah. Nah, di sini dijelasin bahwa sumber utama nutrisi bagi tumbuhan hutan berasal dari serasa. Yaitu adalah, berarti jawaban nomor satu yaitu adalah serasa. Oke, next. Pengertian dekomposisi menurut bacaan adalah, nah, dekomposisi yaitu perubahan bahan organik kompleks menjadi unsur mineral sederhana yang dapat diserap oleh akar tumbuhan. Jadi jawabannya adalah penguraian bahan organik menjadi mineral. Oke, selanjutnya, peran utama hewan tanah dalam siklus nutrisi adalah, oke, di sini peran hewan tanah. Nah, ini kan hewan tanahnya yaitu seperti cacing dan serangga. Hewan-hewan ini berfungsi sebagai detritivora yang memecah sersah menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mempercepat proses dekomposisi. Nih, dekomposisi. Oke, jadi jawabannya itu adalah memperkecil ukuran serasah agar mudah terurai. Oke, jawaban yang C. Oke, kita bisa langsung next ya. Eh, Dampak terganggunya siklus nutrisi hutan adalah, jadi di sini itu siklus nutrisi hutan itu terganggu karena adanya aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembakaran lahan, konversi hutan menjadi area pertanian, yaitu dapat merusak siklus tersebut. Nah, siklus nutrisi ini terganggu, maka kemampuan hutan untuk menopang kehidupan, nih, untuk menopang kehidupan tumbuhan dan hewan itu turut akan menurun secara drastis. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, menurunnya kemampuan hutan dalam menopang kehidupan. Oke, kita langsung next ya teman-teman. Oke, nah, alasan utama perlunya teknologi penyimpanan data baru adalah meningkatnya kebutuhan akses data, bertambahnya jumlah penggunaan internet, lonjakan jumlah data dan keterbersamaan di konvensional, D. Kemudahan sintesis molekul DNA, atau E. Menurunnya kualitas data digital. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C. Kenapa? Karena pada paragraf pertama yaitu perkembangan teknologi digital telah menyebabkan lonjakan jumlah data yang dihasilkan manusia setiap tahunnya. Data tersebut mencakup berbagai informasi penting, mulai dari dokumen pemerintah, catatan medis, hasil penelitian ilmiah, hingga arsip budaya. Maka dibutuhkan penyimpanan data yang memiliki kapasitas besar, ini kapasitas besar, stabil, dan mampu bertahan dalam jangka waktu baru. Jadi teknologi penyimpanan data konvensional seperti hard disk atau apa itu tuh untuk apa ya? Untuk sebagai pemindahan atau sebagai teknologi itu perlunya teknologi dalam penyimpanan data baru karena kan ini terjadinya perkembangan teknologi digital di mana itu akan menyebabkan lonjakan jumlah data juga seperti itu. Oke, lanjut nomor 7. Kelemahan media penyimpanan konvensional. Nah, di sini kan penyimpanan konvensional itu contohnya seperti hard disk, pita magnetik, media optik. Itu tuh memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya tuh apa sih? Yaitu adalah dapat terjadinya degradasi fisik sehingga data harus dipindahkan secara berkala. Nah, proses ini tuh beresiko dan juga mahal, teman-teman. Nih, jadi jawabannya yang C. Kekurangannya ini sudah dijelaskan dalam bacaan ya, teman-teman, yaitu nih karena kapasitasnya yang
terbatas, media tersebut juga rentan mengalami degradasi fisik, sehingga data harus dipindahkan secara berkala ke media baru. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 8. Dasar pemanfaatan DNA sebagai media penyimpanan data adalah, oke, yaitu adalah DNA itu digunakan sebagai media penyimpanan karena memiliki kemampuan dalam menyimpan informasi genetik dalam urutan basa nukleotida yang stabil selama ribuan tahun. Nah, ini tuh dasar logis pemanfaatan dari DNA di teknologi penyimpanan data, bukan karena kemudahan sintetis ataupun kecepatan pembacaan. Nih, jadi di sini juga udah dijelasin ya teman-teman. Nih, penyimpanan data baru menggunakan molekul DNA. Nah, DNA itu merupakan molekul alami yang berfungsi menyimpan informasi genetik dalam makhluk hidup melalui urutan basa nukleotida. Informasi dalam DNA ini dapat diwariskan secara stabil selama ribuan tahun. Nah, jadi dasar pemanfaatan DNA sebagai media penyimpanan yaitu adalah apa teman-teman? Ya, yang B, kemampuannya menyimpan informasi genetik seperti itu. Oke, kita bisa next ya. Oke. Keunggulan utama penyimpanan data berbasis DNA yaitu adalah ini, DNA itu memiliki atau tidak DNA itu, memiliki kapasitas yang tinggi tapi dalam ruang yang kecil, seperti itu. Nah, ini, media penyimpanan berbasis DNA ini memiliki kepadatan data yang sangat tinggi, namun memerlukan ruangan yang sangat kecil, seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Lalu nomor 10, teknologi penyimpanan DNA lebih sesuai digunakan untuk, nah, nomor 10 ini, teknologi penyimpanan DNA ini lebih sesuai digunakan untuk data yang teknologi penyimpanan DNA ini lebih sesuai digunakan untuk data penting dan jarang diakses. Kenapa? Kenapa jawabannya bisa itu? Yaitu karena membutuhkan biaya yang mahal dan waktu pembacaan yang lama. Sedangkan penyimpanan DNA ini tuh tidak cocok untuk data yang sering diakses. Jadi kalau misalnya sering diakses itu kayaknya itu lebih ribet gitu loh teman-teman. Jadi teknologi penggunaan DNA ini tuh lebih ideal atau lebih cocok untuk data yang penting tapi jarang diakses. Jadi hanya cuma sekali akses atau beberapa kali saja seperti arsip jangka yang panjang seperti itu teman-teman. Oke, semoga teman-teman mudah memahaminya. Mungkin itu aja penjelasan dari aku untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya ya teman-teman. See you.